Nama saya Gerhard, marga saya Utagawa, istri saya 1, anak saya 3. Saya dulu pernah menjalani hukuman di tempat ini. Mungkin sebagai beberapa orang masih kenal dengan saya, seperti di video tadi ya. Saya dulu 2 tahun di sini, saudara. Saya masuk 2017, saya bebas 2019 pas tahun baru, karena saya bebas murni hari Minggu tanggal 13 saya bebas. Kalau saya dulu kriminal, saya dulu kamar 14 di sini. Makanya saya lihat saudara kita Dogol, dia saya kenal dulu, kemarin teman saya di sini dia. Nah, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan membentuk kita. Saya tahu apa yang saudara-saudara rasakan di tempat ini karena saya juga pernah mengalaminya. Cuma satu yang mau saya saksikan, bahwa Tuhan tidak terbatas, bahwa Tuhan ada di dalam setiap musik hidup kita. Allah yang mau dipresa di dalam penjara pun Tuhan ada. Yang percaya katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Hari ini saya memiliki kegiatan, saya melayani penjara-penjara, dan saya juga melayani di gereja pos-pos PI. Gereja saya ibu ini tahu, karena tanah ibu ini bersebelahan dengan gereja saya. Saya beribadah di gereja Betel Indonesia. Nah, perlu saudara ketahui bahwa di dalam tempat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Allah. Alkitab katakan umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Binasa artinya bukan tentang harus mati badan, harus mati seperti yang dikuburkan orang lain, bukan. Artinya kerohanian kita mati, jiwa kita mati. Hanya Tuhan yang dapat membangkitkan, hanya Tuhan yang dapat menghidupkan jiwa kita yang mati. Yang percaya katakan amin. Saya dulu di tempat ini, saya membangun diri saya membangun mesbah saya sendiri di kamar saya. Gak usah malu berdoa kepada Tuhan, dan buktikan mari apa yang saya katakan ini. Ketika kita setia, bangun pagi berdoa, baca firman, bangun pagi berdoa, baca firman, mau tidur juga berdoa, nanti doamu itu akan naik, akan meningkat. Yang dari 5 menit 10 menit, yang dari 10 menit 15 menit, dari 15 menit ke 20 menit. Coba buktikan. Dan kamu gak tahan kalau gak berdoa kepada Tuhan, karena hatimu sudah melekat kepada Tuhan. Satu yang perlu digarisbawahi, orang yang melekat kepada Tuhan bukan berarti tidak berdosa lagi, tidak. Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan, namun Daud orang yang berdosa. Namun Daud memiliki respon kepada Tuhan. Artinya ketika kita membangun hubungan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacitanya kepada kita. Ketika kita mengalami menjalani hukuman, kita selalu bersukacita, sekalipun makannya coklat. Amin. Tuhan yang mengubahkan. Saya ingat dulu ibu saya yang tercinta ini, ketika dia khotbah, sekalipun kamu makan ubi rebus di tempat ini, Tuhan yang mengubahkannya jadi keju. Memang benar saudaraku, luar biasa. Tuhan yang mengubahkannya menjadi suatu makanan yang bervitamin. Siapa yang percaya? Iya, Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan perkara-perkara yang besar. Kami dulu sempat di sini membentuk kubu doa ya. Mungkin Ibu Elena tahu. Kami dulu sempat membuat tim persekutuan doa syafaat. Dan itu terbukti. Dulu ada topik doanya ada 5, untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda tua, untuk peralatan musik gereja, untuk hamba-hamba Tuhan. Satu lagi saya lupa. Ada berbulan-bulan kami lakukan. Terbukti dulu kami gereja kami menuai. Mungkin Ibu ini tahu. Kami dulu punya AC, kami dulu tambah sound, tambah kipas angin, pakai ambal. Dulu waktu saya masuk belum ada apa-apa. Yang artinya mari deklarasikan doa itu. Amin. Doa itu bukan hal yang sepele ya, teman-teman. Doa itu doa berkuasa. Sebab di dalam bahasa rohani itu doa adalah napas orang yang percaya. Amin. Ketika kita berhenti berdoa, maka berhentilah kita bernapas. Ketika kita berhenti bernapas, maka matilah kerohanian kita. Amin. Doa, pujian dan penyembahan ini gak bisa dianggap remeh. Makanya Daud membangun pondok Daud
artinya doa, puji dan penyembahan. Mari buat di kamar saudara, di gereja ini, nggak apa-apa kok. Kami dulu bermohon, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kalau dikasih ya puji syukur, terima kasih. Mari bangun perlawanan kita. Tuhan tahu apa keinginanmu, Tuhan tahu apa kelemahanmu. Mungkin kau ingin yang hal-hal yang lebih dari standar itu, Tuhan tahu. Namun Tuhan lebih tahu lagi apa yang terbaik bagimu. Yang percaya katakan amin. Kami dulu selalu mengucap syukur. Saya dulu masuk istri saya 7 bulan baru datang, saudaraku. Saya dulu setia menjadi tukang pel dulu di gereja, waktu gerejanya di sana ya. Belum terus melayani, belum jadi singer atau well, belum. Masih jauh, masih tukang pel dulu. Tapi saya setia, sukacita rasanya. Nah, ketika saya melakukan itu, ada seseorang, beberapa orang kawan kan, ketika sesudah kamu jadi tukang bersih di gereja itu wajahmu lain, berkilau. Nah, saya percaya orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan ingat wajahnya akan awet muda. Amin. Awet muda, buktikan. Siapa yang bisa menambah umur saya berapa sekarang? Ada yang tahu umur saya berapa sekarang? Berapa? Berapa? Belum Pak, masih 39 Pak. Belum nyampe 40, masih 39 ya. Iya. Orang yang membangun hubungannya kepada Tuhan akan awet muda. Dan itu orang lain yang melihat, bukan kita. Artinya saya tahu bahwa saudara punya keluarga di luar. Saya dulu begitu saya rasakan. Nggak usah takut dengan intimidasi iblis yang artinya melalui orang lain. Wah, istrimu nggak datang, udah di apa katanya? Udah dengan orang lain, udah begini, nggak usah dengar. Berdoa kepada Tuhan, artinya lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya dulu 7 bulan dan saya masuk penjara, saya nggak ada ninggalin uang. Anak-anak saya sekolah, istri saya bekerja dengan sebagai pembantu rumah tangga, anak saya tetap sekolah, dan istri saya dulu sebulan ataupun 2 bulan sekali setelah dia datang, tetap menjemput saya ke sini untuk memikirkan bagaimana memberikan makanan yang layak ataupun dia besuk ke tempat ini menjemput saya. Itu semua karena Tuhan. Dan istri saya juga datang dulu ke tempat ini, dia mau, kalau tadinya sampai mati mungkin nggak mau lagi dia ketemu dengan saya. Dan dia juga mau ketemu dengan saya, dia mau membesuk ke tempat ini juga karena doa. Dan caranya luar biasa. Ada karena yang paling kecil burung itu ya, burung sakit demam, artinya dia selalu mengigau. Saya mau ketemu dengan papa, saya mau ketemu dengan papa. Kalau mamanya udah gak mau aja. Padahal tidak, ketika Tuhan bertindak, nggak ada yang sanggup bertahan. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat hidup kita, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menurunkan. Begitu juga sebaliknya. Artinya mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama pemula, seperti worship leader kita luar biasa ya. Haleluya. Saya juga bersuka cita dengan ibu kita ini yang sudah membimbing menjadi bidang kerohanian di tempat ini ya. Luar biasa. Karena corona kemarin 2 tahun kami jadi off, tidak masuk ke tempat ini. Kami percayalah 1 hari dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang terlambat. Rancangannya indah pada waktunya saudara. Haleluya. Tuhan, gak usah berlama-lama. Saya hanya bagikan satu firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Mari camkan firman Tuhan ini. Artinya kamu menerima kuasa setelah kamu menjadi pendeta. Firman Tuhan tidak katakan begitu. Kamu akan menerima kuasa setelah kamu sekolah STT. Firman Tuhan tidak katakan itu. Tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Bapakmu yang jahat kalau memberikan yang terbaik kepadamu. Ketika kamu akan berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 16. Oleh karena kepenuhannya kita memperoleh karunia demi karunia. Semua akan ditambahkan. Semua hikmatmu, karuniamu, kamu akan
menjadi orang yang baru, berbahasa yang baru. Berbahasa yang baru itu bukan harus berbahasa lidah, berbahasa roh, enggak. Bahasamu itu baru, enggak bahasa dunia lagi. Sekali kamu marah, enggak kamu cakap kotor lagi artinya. Jadi di dalam Tuhan ada pembaharuan. Amin. Katakan pada kanan kirinya, di dalam Tuhan ada pembaharuan. Di dalam Tuhan ada pembaharuan. Iya. Di dalam Tuhan ada pembaharuan. Bahasamu akan berubah, karaktermu akan berubah jika kamu menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Dia akan memampukan kita baca firman. Tidak akan mungkin timbul imanmu kalau tidak membaca Alkitab. Iman dari mana? Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Mari baca firman, doa setiap hari, puji dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk engkau. Dan firman Tuhan juga katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Saya bersuka cita lihat saudara semua bersih-bersih ya. Kalau saya lihat narapidana yang di rutan Pangkalan Beratan, waduh, gerejanya juga rusak sekali. Hanya gitar doang yang ada. Luar biasa. Bersyukurlah untuk lapas Pancur Batu ini. Ini luar biasa loh. Lihat bangunan. Udah imbang-imbang bayi Salomo. Yang percaya katakan amin. Iya. Itu seperti bayi Salomo. Gereja di luar aja belum tentu seperti ini. Itu penjara loh. Luar biasa. Amin. Baiklah, saya kembali kepada saudara kita Rosukiler karena durasinya ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.